I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Nah, singkat cerita, semuanya saat ini telah membantu menyelesaikan masalah di dalam labirin. Rimuru pun kemudian memberikan sebuah item Homunculus kepada Ramirez, Veldora, dan Milim. Homunculus itu apa? Nah, jadi ini tuh adalah item yang mirip dengan wadah jiwa, yang mana mereka tuh akan bisa memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh baru untuk membangun koneksi jiwa yang kurang lebih mirip seperti tubuh buatan yang Rimuru kasih sama Baretta dan Trainee. Nah, teknik ini tuh Rimuru beri nama Emulated Soul. Veldora pun sangat kagum sama Rimuru. Veldora nggak nyangka Rimuru bahkan bisa menciptakan hal ini. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung mengeluarkan bola hitam dan memberinya pada mereka. Bola hitam itu ternyata merupakan inti Charybdis yang pernah Rimuru telan, yang disebut dengan Master Core. Lah, bukannya inti Charybdis punya efek negatif? Yaps, itu memang benar. Tapi saat ini semua efek negatifnya udah nggak ada karena Rimuru udah membersihkan semuanya. Dengan beberapa item yang dikasih Rimuru, mereka tuh saat ini diminta untuk membuat monster sesuai keinginan mereka. Dan saat ini energi pun langsung terkonsentrasi memasuki Master Core dan mulai menciptakan monster yang akan jadi tubuh mereka, yang mana monster yang tercipta nanti akan sesuai dengan imajinasi mereka. Rimuru pun saat itu ikut membuat monsternya. Monster Rimuru saat itu berbentuk hantu yang gak mempan dari serangan fisik. Dengan kata lain, tubuh Rimuru ini bakalan jadi seperti hantu yang menembus benda padat dan hanya bisa dilukai dengan menggunakan sihir. Sedangkan Veldora mulai menciptakan tubuh Skeleton Warrior. Namun Milim malah membuat slime. Rimuru pun bilang, kenapa Milim malah membuat tubuh slime? Apa Milim mau mengejek Rimuru? Milim pun berkata, aku hanya ingin menjadi monster yang paling aku sukai. Di sisi lain, Ramirez menciptakan seorang kesatria yang memiliki set armor lengkap. Dan di antara semua tubuh monster yang mereka ciptakan, punya Ramirez lah yang menjadi paling hebat. Ini karena Ramirez memiliki konsep inferiority complex. Ini tuh merupakan konsep di mana saat yang kecil membayangkan monster raksasa, imajinasi itu bakalan lebih nyata. Tapi ya udahlah, semuanya pun sangat senang dengan monster ciptaan mereka. Rimuru pun saat itu berkata, monster ini akan mereka gunakan untuk menjaga labirin dari para penantang. Dan saat itu, Emulated Soul mulai diserap oleh tubuh para monster. Mereka pun seperti berevolusi dan auranya mulai naik. Milim, Ramirez, dan Veldora sangat senang. Mereka pun saat itu muji-muji kepintaran Rimuru. Sebenarnya, tujuan Rimuru menciptakan hal ini hanya untuk mencurangi balik pasukan Green Rebellion, sambil bersenang-senang merasakan rasanya jadi penjaga labirin. Ya, meskipun pada dasarnya mereka tuh nggak mungkin bisa gunain kekuatan asli mereka dengan tubuh seperti ini. By the way, karena beberapa peralatan masih belum cukup, semuanya pun kemudian kembali ke bentuk asli mereka untuk melengkapi semuanya. Dan cuma Milim yang nggak mau balik. Dia pun milih tetap jadi slime dan minta digendong Rimuru. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di tempat Kurobe. Rimuru pun saat itu langsung minta sama Kurobe persenjataan untuk mereka gunakan. Kurobe pun berkata, senjata seperti apa yang Tuan Rimuru mau? Rimuru pun langsung menjelaskan semuanya dengan memasuki wujud buatan yang telah dibuatnya tadi. Setelah memahami semuanya,
Kurobe dan Garm langsung membuat senjata sesuai keinginan Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim. Namun, masih butuh waktu beberapa hari. Dan karena itu, Rimuru dan 3 teman kocaknya langsung melakukan percobaan jadi monster di labirin. Namun, dengan tubuh itu, mereka berempat terbantai berkali-kali. Dan lucunya lagi, mereka tuh kadang mati karena ulah sendiri. Ada satu momen di mana Ramirez terkena jebakan sendiri. Dan lucunya lagi, Veldora dan Milim malah nyangkut di langit labirin. Ini tuh karena Ramirez nggak sengaja kena jebakan. Untungnya Rimuru milih tubuh hantu, jadi semuanya bisa ditembus. Namun mereka berempat terus berlatih siang dan malam tanpa istirahat. Mereka pun mulai jadi makin kompak. Namun masih aja sulit mengatur Veldora dan Milim. Soalnya mereka tuh pas melihat penantang main maju-maju aja, dan ujung-ujungnya malah terbantai. Dan karena itu Rimuru pun langsung menyambungkan telepatinet untuk menghubungkan mereka berempat. Di sini Rimuru pun jadi bos yang memberi perintah, sedangkan 3 teman kocaknya akan jadi prajurit Rimuru. Dan dengan cara ini mereka pun mulai jadi makin kompak dan mulai bisa memenangkan pertarungan. Asli, ngelihat sikap lucu Veldora, Ramirez, dan juga Milim bikin kita tuh sampai lupa mereka aslinya sangat hebat. Nah, singkat cerita, peralatan mereka kini telah selesai. Di sini diketahui Green Rebellion telah melewati lantai 40. Melihat kekalahan dari ular Tempest, Rimuru pun mau memberikan alat agar waktu kebangkitan bos lantai 10 sampai 40 lebih cepat. Tapi Veldora berkata, itu tuh percuma karena mereka bukanlah monster yang punya kecerdasan. Karena itu, mereka pun berniat meminta Trenny menjadi manajer labirin. Karena Trenny punya sihir untuk menyembuhkan para monster di lantai kecil. Dan ini pasti akan mempercepat waktu kebangkitan. Di sisi lain, Milim pun kemudian berkata, pasukan Green Rebellion telah sampai di lantai 49. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Rimuru? Veldora dan Ramirez jadi semangat dan pengen cepat-cepat bantai mereka. Oh iya, situasi yang perlu kalian ketahui di sini. Meskipun mereka berempat saat ini lagi serius ingin mengalahkan kelompok Green Rebellion, dengan tubuh yang seperti ini tentu aja masih sangat sulit. Bahkan persentase kemenangan mereka masih di bawah 50%. Tapi mereka tuh harus bisa menghentikan Green Rebellion di lantai 49. Dan saat itu senjata mereka bermacam-macam. Rimuru punya senjata sabit Grim Reaper dan dilengkapi jubah neraka. Veldora mendapatkan pedang Grim Reaper dan baju besi neraka, bahkan juga perisai gerbang neraka. Sedangkan Milim yang punya tubuh slime malah menelan tombak Grim Reaper dan mulai mendapatkan sepasang sayap merah. Di sisi lain, Ramirez punya baju besi. Setelah memakai baju itu, Ramirez jadi punya pergerakan yang sangat cepat. Ramirez pun langsung mengambil kapak besar Grim Reaper. Mereka berempat pun mulai beraksi. Rimuru pun berperan sebagai mech yang akan melancarkan sihir. Di sini ternyata Rimuru tuh ingin belajar sihir suci. Seperti yang kalian tahu, sihir suci hanya bisa dimiliki oleh orang yang percaya pada konsep keagamaan. Contohnya, kesatria suci yang percaya pada ajaran Luminous. Namun di sini, Rimuru nggak nganggap siapapun sebagai dewanya dan hanya percaya pada tubuh aslinya. Dari ini tuh, Rimuru pun melakukan eksperimen. Di sisi lain, Veldora yang merupakan seorang pendekar pedang akan menjadi fighter. Milim akan menjadi assassin. Dengan kecepatan sekali tembakan dari Milim itu bisa langsung memusnahkan satu musuh. Sedangkan Ramirez akan berperan sebagai tank yang akan melindungi semuanya. Dan karena itu, Rimuru dan Veldora akan selalu berada di belakang Ramirez. Mereka pun langsung menghadapi pasukan Green Rebellion. Dan pertarungan terjadi. Dan boom, pasukan Green Rebellion langsung musnah semua. Mereka tuh sangat heran, kok bisa kayak gini? Karena Rimuru dan yang lain cuma ada di peringkat A. Rimuru pun langsung menganalisa. Ternyata ini karena perlengkapan mereka dan berkah latihan mereka. Rimuru dan yang lain udah sangat kuat meskipun dalam tubuh itu.
By the way, saat pertarungan tadi, Veldora tuh sempat gunain semua gerakan Chunibyo yang didapatnya dari manga. Makanya dia tuh saat ini senang banget. Di sisi lain, Milim dengan cepat mendekati semua musuhnya dan mengalahkan mereka dengan kecepatan. Sedangkan Ramiris terus memimpin serangan dan maju sendirian. Dan dari kejadian ini, Rimuru pun berhasil mempelajari si roh. Rimuru sekarang mampu mengendalikan partikel roh dan memanipulasinya. Rimuru menyadari kekuatan ajaran yang diajarkan oleh Luminas ini sangat mengerikan. Namun, ya udahlah, berkat itu semuanya berjalan lancar. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan sosok yang bernama Mariabel. Dia adalah seseorang dari dunia lain. Di dunia yang lama, dia adalah penguasa yang pernah mendominasi benua. Semuanya hanyalah bidak baginya. Bahkan, dia tuh telah menciptakan neraka di dunianya yang lama. Namun sekarang, di dunia ini, dia terlahir sebagai seorang putri dari kerajaan Sil Torozo. Itu tuh merupakan kerajaan kecil di negara barat dan merupakan anggota dari bangsa-bangsa barat. Dan saat ini di Dewan Negara Barat, Granbel Rosso ada di belakangnya dan telah membentuk 5 Great Elder. Granbel adalah pemimpin mereka. Mariabel punya skill unik yang bernama Greedy One. Ini tuh merupakan skill unik keserakahan dari sistem 7 dosa manusia. Skill ini tuh akan mewakili keinginan mereka yang akan terwujud dalam skill mereka. Ini adalah kekuatan yang mendominasi keinginan. Semakin besar keinginan Mariabel, maka semakin mudah dia memanipulasi orang lain. Dia juga berniat mendominasi dunia ini dan berniat menjadikan dunia sebagai mainannya. Sampai pada akhirnya, dia pun bertemu dengan Granbel. Bagi Mariabel, Granbel adalah sosok spesial yang sangat dia kagumi. Dan Granbel juga sangat menyukai keberanian Mariabel. Granbel berkata, jika seandainya sesuatu terjadi padaku, Granbel mau Mariabel melanjutkan keinginannya dan menciptakan tempat yang damai di bawah pemerintah Rosso. Mariabel pun kemudian bersumpah akan mengorbankan segalanya untuk keinginan Granbel. Sejak saat itu, Mariabel pun resmi menjadi asisten dari Granbel dan mulai mempelajari rahasia dari ajaran Luminous. Dan dia sekarang juga tahu Raja Iblis Luminaslah Tuhan yang disembah di ajaran Luminous. Sedangkan bangsa-bangsa barat nggak tahu siapa sebenarnya yang mereka tuhankan. Hanya Seven Celestial Sage yang tahu kekuatan yang menjaga bangsa-bangsa barat selama ini adalah Raja Iblis Luminas. Nah, singkat cerita, Granbel dan Mariabel mulai mengatur siasat untuk menghadapi Raja Iblis Rimuru. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan Yuki Kagurazaka yang sedang mengadakan pertemuan rahasia. Yuki pun berkata, Raja Iblis Rimuru sepertinya mulai curiga padanya. Dan saat itu, Johan yang merupakan salah satu dari 5 Great Elder mendengarkan laporan dari Yuki. Johan pun kemudian bertanya, apa Yuki sendiri nggak bisa menghabisi Rimuru? Yuki pun berkata, Rimuru punya banyak bawahan yang mengerikan, jadi nggak mungkin Yuki bisa membunuh Rimuru. Namun Johan berkata, para Great Elder sangat marah dengan Raja Iblis Rimuru karena telah menghalangi jalan mereka. Gak lama muncullah Mariabel yang berkata mereka tuh hanya perlu mengalahkan semuanya. Yuki pun berkata dia nggak bisa bertarung dengan Rimuru sendirian. Ditambah dengan adanya Veldora, itu akan jadi makin sulit lagi. Mariabel pun kemudian berkata itu hanyalah ancaman. Apa Yuki pernah melihat Veldora yang asli? Yuki pun kemudian berkata kalau dia udah lihat orang yang mengaku sebagai Veldora dalam wujud manusia. Di sini Johan pun berkata, apa Yuki mampu melawan Rimuru dengan kekuatan asli yang Yuki miliki? Yuki pun berkata, ini bukan masalah kekuatan. Hinata bahkan bisa dikalahkan oleh Rimuru. Tapi kalau cuma Rimuru sendirian, Yuki merasa bisa mengalahkannya jika memanfaatkan situasi. Yuki pun kemudian menjelaskan tujuannya.
dan memberikan semua informasi tentang Clement. Dan dengan ini, Mariabel dan Johan mulai membuat rencana untuk mengendalikan Rimuru atau membunuh Rimuru. Tapi mereka akan makin mudah nguasain dunia kalau Rimuru mau kerja sama dengan mereka. Dan kalau mereka bisa mengendalikan Rimuru, Veldora pasti bisa dijinakan. Dan karena itu, Mariabel akan datang untuk memanipulasi Rimuru. Mereka pun berniat mengundang Rimuru menghadiri rapat Dewan Negara Barat. Yuki pun berkata, perwakilan atau dirinya pasti akan hadir karena Rimuru tuh ingin hidup damai dengan manusia. Mendengar kata-kata dari Yuki, Mariabel merasa tindakan Rimuru ini konyol banget dan gak mungkin bisa tercipta. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan Rimuru, Veldora, dan Milim serta Ramirez yang masih main-main di dalam labirin dan mengalahkan pasukan penantang labirin. Veldora bahkan sampai puas memainkan peran yang pernah dilihatnya di manga. Dan sejak saat itu, pasukan Green Rebellion gak pernah lagi terlihat di dalam labirin. Dan mereka semua telah kembali ke negara asal mereka. Beberapa hari pun telah berlalu. Party Masayuki saat ini telah melewati lantai 40 dan sedang menuju ke lantai 50. Ini tuh membuat orang-orang makin bersemangat mengikuti jejak Masayuki dan labirin makin populer. Dan dari kejadian ini, keuntungan pun semakin besar. Kehadiran samaran Rimuru dan yang lain mulai dikenal sebagai Dungeon Dominator yang ditakuti para petualang. Penampilan mereka juga udah makin diperbarui dan makin lebih keren lagi. Dan Rimuru terus melakukan penelitian bersama Milim, Veldora, Ramirez setiap hari. Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim bahkan sempat nyoba jadi penantang labirin dengan tubuh itu. Namun sayangnya, pergerakan mereka terhenti di lantai 50 dan mereka dikalahkan oleh Gozu dan Mezu. Dan singkat cerita, Rimuru pun mendapat kabar kalau Tempest kedatangan tamu. Dan karena itu, Rimuru pun langsung memutuskan untuk kembali ke kantor. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.